Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kisah yang dirahmati Allah, bersabar dalam musibah adalah kewajiban kita, serta akan mendapatkan pahala yang berlipat. Namun, tidak sedikit di antara kita yang tidak sabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Lalu renungkan, adakah di antara kita yang mengalami cobaan yang lebih berat dibandingkan orang ini? La ilaha illallah, only one God Allah. La ilaha illallah, say shahada. Muhammadur Rasulullah, messenger. Dikisahkan Abdullah bin Muhammad berkata, "Aku keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Tatkala tiba di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah dataran lapang di suatu tempat di tepi pantai. Di dataran tersebut ada sebuah kemah, yang di dalamnya terdapat seorang yang telah buntung kedua tangan dan kakinya. Pendengarannya telah lemah dan matanya telah rabun. Tidak satu anggota tubuhnya pun yang bermanfaat baginya kecuali lisannya. Singkat cerita, aku mendatanginya kemudian mengucapkan salam kepadanya, dan ia meminta bantuan. Wahai hamba Allah, engkau telah mendatangiku, maka aku perlu bantuanmu. Engkau telah melihat keadaanku, aku tidak mampu untuk membantu diriku sendiri atau mencegah diriku dari gangguan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku memiliki seorang anak yang selalu melayaniku. Saat tiba waktu sholat, ia mewudukanku. Jika aku lapar, ia menyuapiku. Jika aku haus, ia memberi aku minum. Namun, sudah 3 hari aku kehilangan dirinya. Maka tolonglah engkau mencari kabar tentangnya. Semoga Allah merahmatimu." Kemudian aku mencarikan anaknya dan didapati telah tewas diterkam binatang buas. Lalu bagaimana aku mengucapkan ini kepada orang tersebut yang tidak memiliki apa-apa, hanya anaknya yang membantunya, dan itu pun telah tewas diterkam binatang buas. Kemudian terlintas di pikiranku kisah seorang Nabi Ayub yang sabar, dan aku pun berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Orang ini berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya." Lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Kemudian ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu ia menarik nafas yang panjang kemudian meninggal dunia. Aku pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Musibah besar bagiku. Orang seperti ini jika aku biarkan begitu saja dia meninggal, maka akan dimakan binatang buas. Dan jika aku hanya duduk, maka aku tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu aku menyelimutinya dengan kain yang ada di tubuhnya, dan aku duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datang kepadaku 4 orang dan berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, ada apa denganmu? Apa yang telah terjadi?" Aku pun menceritakan kepada mereka yang telah aku alami. Lalu mereka berkata, "Bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya." Aku pun membuka wajahnya, lalu mereka pun tersungkur mencium keningnya, mencium kedua tangannya. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, matanya selalu tunduk dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya kepada mereka, "Siapakah orang ini? Semoga Allah merahmati kalian." Mereka menjawab, "Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun memandikan dan mengafaninya dengan pakaian yang kami pakai. Lalu kami menyolati dan menguburkannya. Setelah usai mereka pun berpaling pulang, dan aku pun pergi menuju pos penjagaanku di daerah perbatasan. Tatkala malam hari tiba, aku pun tidur. Aku melihat di dalam mimpi, ia berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga, sambil membaca firman Allah, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Aku bertanya kepadanya, "Bukankah engkau adalah orang yang aku temui?" Ia menjawab, "Benar." Aku berkata, "Bagaimana engkau bisa memperoleh semua ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan sikap sabar tatkala ditimpa bencana, dan rasa syukur tatkala dalam keadaan lapang, dan tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di depan khalayak ramai." Sahabat kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Abu Kilabah seorang yang tidak asing bagi kita karena sering disebutkan di dalam sanad-sanad hadis, terutama karena ia seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat ini merupakan salah seorang dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nama Abu Kilabah sering disebut secara berulang-ulang seiring diulangnya nama Anas bin Malik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Only one God